Halo semuanya, pastinya sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai. Mata pelajaran sejarah Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan di antaranya yang pertama, membangun kesadaran tentang pentingnya konsep waktu, tempat, ruang dalam memahami perubahan dan keberlanjutan kehidupan dengan berpikir historis atau historical thinking yang menjadi dasar kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif. Yang kedua, mampu menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa Indonesia di masa lampau dan pemahaman peserta didik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang. Serta yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, serta melahirkan empati dan perilaku toleran yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi inti 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar 3.1, memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kompetensi dasar 3.2, memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Indikator 3.1.1 menjelaskan pengertian diakronis dan sinkronis. 3.1.2 menerapkan berpikir diakronis dan sinkronis dalam memahami dan merekonstruksi sejarah yang dipelajari. 3.2.4 menganalisis jenis manusia praaksara. Dan 3.2.5 menganalisis corak kehidupan masyarakat praaksara. Berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah maksudnya berpikir kronologis atau urutan dalam menganalisis sesuatu. Kronologis dalam catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, juga dapat membantu membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda namun saling berkaitan. Konsep diakronis mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Melalui diakronis, sejarah berupaya menganalisis sesuatu dari waktu ke waktu yang memungkinkan seseorang untuk menilai bahwa perubahan itu terjadi sepanjang masa. Mengenal manusia purba. Situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia, dan hal itu tentu sangat membanggakan bangsa Indonesia. Wilayah Sangiran menyimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan masa lalu. Situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri maupun luar negeri dan juga sebagai tempat pariwisata. Peninggalan manusia purba paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, tetapi para peneliti belum berhasil menemukan peninggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Kami akan memaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia purba di beberapa tempat.
Sangiran. Perjalanan kisah perkembangan manusia di dunia berada di dalam buku Heri Widianto dan Truman Simanjuntak yang berjudul Sangiran Menjawab Dunia. Diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan Asia. Sangiran merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempung hitam dan pasir flio-volkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. Sangiran pertama kali ditemukan oleh P.E.C. Schmeling pada tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso, bagian dari wilayah Sangiran. Semenjak dilaporkan Schmeling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Agent Du Bois juga pernah datang ke Sangiran. Akan tetapi, ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada tahun 1934, G.H.R. von Koesnewald menemukan artefak litik di wilayah Ngeben yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan von Koesnewald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson yang paling penting dalam sejarah manusia, sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens dan manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Fosil yang ditemukan dalam seri geologis stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun menunjukkan tentang hal itu. Sangiran salah satu pusat evolusi manusia di dunia yang ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia atau World Heritage List UNESCO. Yang kedua, penemuan fosil manusia di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ekskavasi atau penggalian yang dilakukan oleh Eugen Du Bois di Trinil, tepatnya pada endapan aluvial Bengawan Solo, telah ditemukannya atap tengkorak, Pithecanthropus erectus, dan beberapa buah tulang paha yang utuh dan dalam bentuk fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang dengan volume otak sekitar 900 cc. Selain di Trinil, peninggalan manusia purba tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong, Blora, Jawa Tengah, Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara, yaitu pertama, jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941
yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi para ahli, menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa, yang memiliki ciri rahang kuat dan badan tegap. Diperkirakan jenis makanannya yaitu tumbuhan dan masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Jenis Pithecanthropus. Jenis manusia purba ini didasarkan pada penelitian Eugene Dubois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, wilayah Ngawi, Jawa Timur. Setelah direkonstruksi, terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Maka jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Manusia jenis ini yang ditemukan di Mojokerto disebut Pithecanthropus mojokertensis. Manusia purba jenis ini juga dikenal sebagai rumpun Homo erectus yang paling banyak ditemukan di Indonesia, serta hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen Tengah. Jenis Kemudian yang ketiga adalah jenis Homo. Manusia jenis Homo atau manusia cerdas merupakan manusia paling maju dengan volume otak yang lebih besar bila dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Penemuan Homo jenis ini pertama kali diteliti oleh Franz Richardson yang berhasil menemukan sebuah tengkorak dan rangka di Tulung Agung, Jawa Timur. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawannya, yang dimana setelah diteliti oleh Eugene Dubois, fosil manusia jenis ini dinamai Homo wajakensis. Homo sapiens memiliki arti sebagai manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya, yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Para ahli paleoantropologi menggambarkan perbedaan morfologis antara Homo sapiens dengan pendahulunya Homo erectus, yaitu yang pertama, rangka Homo sapiens kurang kekar posturnya dibandingkan dengan Homo erectus, karena tulang berulangnya tidak setebal dan sekompak Homo erectus. Dan yang kedua yaitu, ciri-ciri Homo sapiens menunjukkan karakter yang lebih berevolusi dan lebih modern dibandingkan dengan Homo erectus. Hal ini ditandai dari karakter revolusi yang paling signifikan dengan bertambahnya kapasitas otak, yaitu rata-rata 1400 cc, dengan atap tengkorak yang jauh lebih bundar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Homo erectus yang memiliki tengkorak panjang dan rendah dengan kapasitas otak 1000 cc. Beberapa penggolongan manusia Homo sapiens antara lain sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah Homo solensis. Homo solensis ditemukan oleh von Koenigswarth dan Wederens pada tahun antara 1931 sampai 1934. Fosil ini ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo di dekat Desa Ngandong, Blora. Adapun ciri-ciri Homo solensis yaitu pertama, bentuk tubuhnya tegak, dan yang kedua tingginya kurang lebih 180 cm. Yang ketiga, keningnya tidak menonjol, dan yang terakhir adalah
memiliki volume otak yang lebih besar daripada volume otak Pithecanthropus erectus. Kemudian ketiga, Homo floresiensis. Homo floresiensis atau manusia liang gua ditemukan oleh Peter Brown dan Meg J. Morwood pada bulan September 2003. Temuan ini dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang gua, yaitu di sebuah gua liang gua. Sebelum pengumuman penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 yang menghebohkan karena memiliki keistimewaan yaitu tubuhnya yang kerdil, maka pada tahun 1950 Homo floresiensis lebih dahulu ditemukan oleh Verhoeven di Gua Liang Gua, Manggarai. Kemudian ada pun ciri-ciri manusia liang gua. Yang pertama, memiliki tengkorak yang panjang dan rendah. Kemudian yang kedua, berukuran kecil atau memiliki tinggi tubuh sekitar 1 meter. Dan yang terakhir adalah volume otak 380 cc. Ternyata bukan hanya Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis yang hidup di zaman Praaksara loh. Di zaman Mesolitikum, Nusantara kedatangan manusia ras baru, yakni ras Austromelanusoid dan ras Mongoloid yang datang dari wilayah Asia Tenggara. Lalu apa yang terjadi dengan ras sebelumnya ya? Menurut hipotesis yang paling populer menyebutkan bahwa manusia Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis sudah punah atau sedang mengalami kepunahan. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia modern haruslah sering mengasah otak kita ya. Lalu, itu dia jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Itu dia jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.